Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Firmi Mamaubui, mahasiswi semester 4. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi kiranya Kau berkati kami agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada dalam padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua." Tema yang akan saya berikan untuk kita renungkan secara bersama-sama yaitu kenalilah potensi dirimu sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Berbicara tentang potensi berarti kita berbicara tentang suatu kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh seseorang yang harus dilatih secara terus-menerus. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, pasti kita sudah memiliki potensi atau kemampuan yang harus dikembangkan dan dilatih. Contohnya, kita memiliki potensi atau kemampuan yang diberikan Allah kepada kita dalam bermain musik. Maka di situ kita harus terus berlatih agar bakat tersebut terus berkembang. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Apa saja sih cara agar kita bisa mengenali potensi dalam diri kita sebagai hamba Tuhan? Maka dari itu, saya akan membagikan beberapa kebenaran yang akan kita renungkan secara bersama-sama. Kebenaran yang pertama, yaitu kita mampu menunjukkan kualitas diri sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, berbicara mengenai kualitas artinya bobot atau mutu. Seseorang akan dikatakan berkualitas apabila ia memiliki kompetensi dalam suatu bidang tertentu. Misalnya, seorang hakim harus memiliki kualitas dalam memutuskan suatu kebenaran dengan penuh keadilan tanpa memihak kepada salah satu pihak saja. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, itu pun kita perlu menunjukkan kualitas kita sebagai hamba Tuhan yang dapat menunjukkan karakter Kristus. Ketika kita menjadi hamba Tuhan, ini merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar dan mulia. Mengapa? Karena kita dipercayakan untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu, yang perlu kita lakukan adalah jangan pernah malu dalam menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Terkadang dalam kehidupan kita ada banyak sekali yang menganggap bahwa itu merupakan suatu kemunafikan. Tapi ketika kita sungguh-sungguh, maka percaya bahwa selalu ada kuasa, yaitu dapat bersaksi dengan tidak takut dan gentar kepada siapapun. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran yang kedua, yaitu tetap profesional dalam menjalankan suatu tujuan. Dalam kebenaran yang kedua ini, mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita ingin memiliki potensi atau kemampuan atau mutu yang baik, maka yang harus kita lakukan adalah kita tetap tekun dalam berlatih. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang harus kita lakukan. Seseorang dikatakan profesional apabila
ia memiliki sebuah tujuan yang jelas. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tujuan kita yaitu memberitakan sabda Allah sebagai perwujudan dari kasih Kristus yang telah dinyatakan dalam kehidupan. Kebenaran yang ketiga, tetap fokus dalam menggunakan potensi yang ada dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang fokus, artinya kita harus tetap mengarahkan pandangan kita untuk suatu tujuan yang kita kerjakan. Ketika kita melakukan sesuatu, maka kita tidak boleh lalai dan menyepelekan apa yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Seperti dalam bacaan kita, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita harus bisa menggunakan karunia atau kemampuan yang ada dalam diri kita sebagai suatu pertanggungjawaban kita kepada Allah. Karena ketika kita sudah bertanggung jawab pada perkara yang kecil, maka percayalah, Allah akan memberikan tanggung jawab yang besar pula, asal kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita semua agar kita harus mampu menunjukkan kualitas diri kita sebagai hamba Tuhan. Tetaplah profesional dan tetap fokus dalam mengembangkan potensi dan kemampuan yang ada dalam diri kita. Janganlah kita malu, tetapi tetaplah menjaga tingkah laku kita dan setiap perkataan kita dan menjadi teladan bagi semua orang. Firman Tuhan memberkati kita semua.